Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى هدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita, dan Allah mudahkan kita berhadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita masuk kepada faslun awqatus sholati, mengenai waktu-waktu sembahyang, yang mana dalam pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari mengenai syarat sembahyang dan rukun-rukun sembahyang, sudah tuntung sampai dengan kemarin tasyahud akhir dan salam. Kemudian beliau di sini akan menjelaskan kepada kita mengenai waktu-waktu sembahyang, yang mana Allah sendiri berfirman di dalam Al-Quran, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalam surah An-Nisa, sesungguhnya inna salata, sesungguhnya salat itu 'alal mu'minin, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas orang beriman, kitaban mawquta, ada waktu-waktunya yang sudah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayatnya itu mawquta, jangan mau kita, biar ulama. Nah, amunnya mau kita artinya tasarruf kita. Nah, apabila menggawinya asar, paparat maghrib 5 menit lagi maghrib, itu ngarannya mau kita, lain mau kuta. Nah, jadi bila pakai itu mau kuta, itu menggawinya sesuai dengan kehendak Allah, seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Nah, tapi kalau mau kita tadi barangnya digabung-gabung kayak nangkaina aja nang maghrib tuh kayaknya jam 10 menggawinya. Nah, lawan isya bawa dulu. Nah, ini karena mau kita, ada mau kita. Maka Allah memuji orang-orang yang menjaga sembahyang pada waktunya. Banyak di beberapa ayat dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Mu'minun, Allah menyebutkan mengenai
sifat orang-orang yang akan memasuki surga Firdaus. Ujar Nabi, apabila kalian meminta surga, maka mintalah surga Firdaus, karena dia surga andaknya paling atas, paling tinggi dan paling tengah. Di atasnya adalah Arsyur Rahman, Arsy Allah yang Maha Rahman. Nah, Allah menyebutkan kepada kita orang-orang yang akan memasuki surga Firdaus, banyak sifat-sifat mereka. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Lalu ditutup oleh Allah mengenai sembahyang itu dua sifat orang-orang yang hendak memasuki surga Firdaus itu. Dalam sembahyang yang pertama mereka khusyuk. Yang kedua Allah tutup ulang sebelum ulaika humul warithun walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Dan mereka dahulu waktu di dunia sifat mereka adalah orang-orang yang walladzina ala salawatihim yuhafizun, atas sembahyang mereka itu yuhafizun, sangatlah menjaga. Nah, dalam ilmu nahwu sebenarnya ala salatihim itu muta'alliq dengan yuhafizun. Jadi kalimatnya amun disusun yuhafizun ala salawatihim, menjaga sembahyang mereka. Cuman dikedepankan oleh Allah atas sembahyang mereka, mereka sangat menjaga. Apa artinya? Maka di dalam ilmu balaghah disebutkan at-taqdim ma haqquhu at-ta'khir lit-takhsis. Mengedepankan sesuatu yang asalnya di akhir dikedepankan, dikemukakan, itu merupakan suatu pengkhususan. Nah, artinya sangat, artinya hanya, artinya seperti iyyaka na'budu. Sebenarnya susunan katanya na'budu iyyaka, dikedepankan iyyaka na'budu, maka ada terjemahannya di situ hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Berbeda apabila kita katakan, bila kita membacanya na'budu iyyaka, kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami meminta pertolongan. Apa bedanya hanya dengan kepada engkau meminta pertolongan? Bila inya hanya itu kepada Allah aja, kepada yang lain kada, iyalah itu artinya hanya. Nah, apabila na'budu iyyaka, kami menyembah engkau, menyembah juga lawan yang lain. Kami yakin lawan engkau, yakin juga lawan yang lain. Kami meminta kepada engkau ya Allah, tapi kami meminta juga pada yang lain. Makanya ayatnya iyyakanya berdulu. Hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Nah, lalu sama dengan ayat ini, mereka sangat-sangat menjaga akan sembahyang mereka. Nah, apa yang mereka jaga? Dalam tafsir dikatakan yang pertama adalah waktunya. Kemudian ada tafsir yang lain mengatakan rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, kesempurnaannya. Nah, itu yang dijaga oleh mereka sehingga layak mereka mendapatkan surga Firdaus. Allah berfirman di dalam hadis kursi, inni iftaratu ala ummatika khamsa salawatin. Wahai Nabi Muhammad, aku telah memfardukan kepada umatmu khamsa salawatin, 5 sembahyang. Zuhur, Isar, Maghrib, Isya, Subuh. Nah, 5. Wa ahidtu indi ahdan, dan aku berjanji dengan diriku sendiri, ujar Allah, man hafaza alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah fi ahdi. Barang siapa yang menjaga sembahyang 5 waktu tersebut liwaqtihinna, pada waktunya, pas pada waktunya. Nah, maka ujar Allah, adkhaltuhul jannah, aku pasti akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Waman lam yuhafiz alaihinna fala ahdalahu indi.
Dan barang siapa yang tidak menjaga sembahyang 5 waktu itu pada waktunya, maka tidak ada janjiku dengannya. Mungkin ia akan disiksa, mungkin ia akan diazab, mungkin ia akan masuk ke dalam surga. Itu nanti urusannya ampun Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Cuman jar Allah nang menjaga dahulu nang 5 waktu toh pada waktunya, maka aku berjanji akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Nah, dalam hadis yang lain, orang yang menjaga sembahyang 5 waktu istiqamah tepat pada waktunya, Allah berikan dia 5 keuntungan. 1 di dunia, 4 di akhir. 1 di dunia, diberkahi rezekinya. Jadi mun hendak dapat rezeki berkah, kenapa kegawian kita tuh asalkan halal, memburuh kah, ya lah, bahumah kah, berdagang kah, pegawai kah, kenapa gawian kita nih, asal menjaga sembahyang 5 waktu nih, maka insya Allah janji dari Rasulullah, rezeki kita akan diberkahi oleh Allah. Dapat sedikit berberkah, dapat banyak berberkah. Nah, amunnya dapat banyak kada berberkah habis 2, apalagi dapat sedikit kada berberkah, makinnya kalian di rumah, iyalah, sudah sedikit kada berberkah pulang, banyak aja kada berberkah habis. Tang begawi temang kembali kada tahu sembahyang, kada tahu puasa, mengumpulkan duit banyak, itu garing tak di rumah sakit 15 hari sampai ke Singapura berobat, habis duit nang dikumpulkan berpuluh-puluh tahun, 30 tahun mengumpulkan duit, habis semuanya hilang. Nah, banyak orang seperti itu karena rezeki itu diantaranya, karena rezekinya tadi didapatkan dengan cara mungkin ada yang syubhat, ada yang macam-macam, kada berberkah, lalu habis seperti itu saja. Nah, tapi bilanya diberkahi oleh Allah, Masya Allah, walaupun sedikit, insya Allah mencukupi. Apalagi banyak berberkah pulang. Mudah-mudahan kita dapat rezeki banyak berberkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu di dunia. Nang di akhirat, yang pertama ketika dikubur, dia akan diselamatkan dari siksa kubur. Orang menjaga sembahyang diselamatkan dari siksa kubur. Kemudian menerima catatan amal dengan tangan kanan. Menerima catatan amal dengan tangan kanan. Kemudian yang keempat, meniti sirat secepat kilat. Makanya belain-lain jar Nabi, ada yang cepat, ada yang pakai tunggangan, ada yang jangan berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak sampai di samping-samping jembatan Siratal Mustaqim itu ada kalalib besi yang terbuat cakar besi daripada api neraka. Dia akan mengambil orang-orang yang terlambat berjalan, cukup diambilnya dagingnya, pamuh disun. Ya Nabi, ada orang yang sampai ke ujung jembatan itu selamatnya, cuman daging-dagingnya hilangan, diambil oleh cakar tadi itu. Nah, tapi untung selamat, punya gugur kan orang-orang. Allahu Akbar. Kemudian yang terakhir masuk surga tanpa hisab. Nah, itu 5. Nah, orang yang menjaga sembahyang pada waktunya. Kada puas dengan itu, Allah ancam pula dalam Al-Quran. Orang yang kada menjaga sembahyang pada 5 waktu pada waktunya nih, bukan nang kada sembahyang, itu di luar jangkauan sudah, di luar kota sudah mungkin sembahyang lagi. Ini nang mengumpulkan aja. Nah, bahano nang asar di maghrib di isya di subuh hingga isya, waktu duha hanya menggawi sembahyangnya tapi gitu. Itu Allah ancam dalam Al-Quran. Baca ayatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang nang sembahyang, lain orang nang ada sembahyang. Mungkin celaka orang nang sembahyang. Orang sembahyang seperti apa ya Allah? Alladzina hum, yang mana mereka itu an salatihim, dari salat mereka sahun, lalai. Ada ulama yang menafsirkan ai fi salatihim, di dalam salat mereka itu lalai.
Amunnya tafsirnya itu fi salatihim, dalam salat mereka lalai, berarti kita celaka. Mungkin sembahyang maghrib tadi banyak kita ingat macam-macamnya, kalau ingat sana, ingat sini, ingat sana, tergantung dengan kesibukan kita masing-masing. Ini apa kesibukan kita itu yang diingatkan oleh setan sehingga kita mengingatnya. Nah, amunnya tafsirnya kayak itu, maka celaka berarti. Nang sembahyang celaka berarti. Jarang orang ada khusyuk. Itu adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari permukaan bumi. Kenapa? Dua. Yang pertama, ujar Nabi, ilmu khusyuk di dalam salat. Engkau akan mendapati jemaah yang banyak safnya, tidak ada satupun dari mereka yang khusyuk, imamnya tidak khusyuk, makmumnya tidak khusyuk. Itu tanda ilmu itu sudah dicabut. Nah, tapi yang berjemaah ada jaminan walaupun kada khusyuk tapi tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ilmunya yang dicabut, yang pertama apa? Ilmu faraid. Ilmu faraid. Sehingga di kampung, beberapa kampung itu kada ada lagi nang ahlinya dalam membagi harta waris. Sehingga nanti di akhir zaman ujar Nabi, banyak mereka bakalahi berselisih, bertengkar gara-gara harta warisan. Banyaklah, banyak. Itu Nabi memadahi itu. Berarti terjadi itu. Ya, banyak mereka itu bertengkar bakalahi kadang-kadang memutuskan silaturahmi karena apa? Karena gara-gara harta warisan. Padahal bila orang meninggal dunia, harta orang itu sudah dibagi oleh Al-Quran. Dah awalnya, kada awalan ikam saya ini haja, ada otomatis terbagi sesuai dengan Al-Quran. Nang bini dapat seini, nang anak lakian dapat seini, nang anak binian dapat seini. Nah, bilanya kada beranak kayak pembagiannya ada dalam Al-Quran. Yuk. Amunnya perintah sembahyang, Allah mengatakan aqimus shalah, dirikan sembahyang. Cari dalam Al-Quran sembahyang zuhur 4 rakaat mulai awal sampai akhir ketemu lebihan. Di ide ketemu. Cari sembahyang nang subuh 2 rakaat dalam Al-Quran mulai alif lam mim sampai anas ada ketemu. Kada ada ketemu. Rincian sembahyang itu kada ada dalam Al-Quran. Rincian sembahyang itu ada di dalam hadis Nabi yang menjelaskan aqimus shalah, dirikan sembahyang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Setelah itu perinciannya dari Nabi lagi. Tapi mengenai faraid, mengenai harta waris, mengenai hutang piutang, Allah tidak cukup menjelaskannya dengan baginda Nabi Muhammad, tapi harus Allah sendiri yang menjelaskan di dalam Al-Quran yang tidak akan berubah sampai hari kiamat. Mulai surah An-Nisa setengah lembar tambah setengah lembar, salambaran 2 halaman menceritakan mengenai harta warisan. Sehalaman ayatnya, 1 ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran. Ayat apa? Ayat mengenai hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Mun hendak berhutang, tulis ujar Allah. Ajal, harinya tulis, waktunya tulis, kabila bayar. Datangkan saksi. Saksinya seperti ini, dijelaskan setengah lembar. Kenapa? Karena banyak orang terjadi masalah gara-gara hutang piutang. Pinjam dulu 100, nah, karena kedengat lagi. Pinjam dulu 1 juta, ya kedengat lagi bayar. Berhutang nyaman tapi bayar kan? Tapi mana ada saksi, ada jaminan, tanda tangan, waktunya bayar apabila ada jaminan pula. Itu dalam Islam. Nah, jaminannya berhutangnya. Nah, itu hak juga. Jaminannya sepeda motor, jaminannya tanah, jaminannya bila sampai waktunya pada kau bayar, maka itu dijual, kemudian dibayarikan penghutang. Nah, pasal kita kasih itu tadi. Nah, mengenai sembahyang, maka afawailul lil musallin, ujar Allah, celaka orang yang sembahyang, alladzina hum an salatihim sahun. Maksud ayat ini bukan orang yang lalai di dalam salat, tetapi kebanyakan para alim ulama, jumhur ulama menafsirkan ayat ini adalah ay yuakhiruna sholawat yuakhirunaha an awqatiha. Mereka orang-orang yang celaka dalam sembahyang adalah
orang-orang yang mengakhirkan waktu sembahyang sampai keluar waktunya. Nah, kayaknya aja dulu dia naik, kayaknya aja paparak maghrib sembahyang asar, cuman sarakaat jadi waktu asar, 3 rakaatnya di waktu maghrib. Nah, itu sembahyang itu, jaga sembahyang walaupun di pomoan, sembahyang di pomoan ya lah. Nah, sembahyang di pomoan. Apabila orang itu azan berkumandang mengumandangkan azan di perumahan, di sawah, di ladang, di kebun karet, nah di mana di tempat nyelgawi di hutan, azannya, pian coba kan azan di hutan merinding kita orang ada di antuna, azan kita sorangan dengan suara nyaring merinding, karena banyak orang-orang saleh, jin-jin yang saleh itu datangan. Maka Allah langsung memanggil seluruh malaikat, wahai malaikat, lihatlah hambaku dengan kesibukannya sedang bekerja bagawi sibuk, tetapi dia sedang mengumandangkan azan. Maka Allah membanggakannya di hadapan para malaikat. Azan Jumat di masjid kada dibanggakan oleh Allah. Azan zuhur, azan asar, azan maghrib dilanggar, tidak dibanggakan oleh Allah. Tapi azan di perumahan, azan di tempat kerja, di hutan, itu yang dibanggakan oleh Allah. Amunnya dikumpulkannya pulang, misalnya 2 laki bini manurih, 2 laki bini di perumahan sembahyang berjamaah pada waktunya, maka pahalanya 50 kali lipat daripada sembahyang biasa. Sembahyang dilanggar nih, riwayat 2 riwayat, 1 25 kali lipat, kedua 27 kali lipat. Amunnya sembahyangnya di hutan, di perumahan berjamaah, ada surangan berjamaah, maka pahalanya jadi 50 kali lipat. Nah, karena lagi sibuk-sibuknya, lagi ahur-ahurnya dia menyempatkan untuk berjamaah. Nah, ini ganjaran bagi orang-orang yang menjaga sembahyang pada waktunya. Dan ancaman tadi dalam ayat ara'aital ladzi itu, nah itu ancaman bagi orang yang mengakhirkan sembahyang tidak pada waktunya. Faslun awqatus salati khamsun, ujar sidin waktu-waktu sembahyang itu ada 5. Awal waktu zuhri, awal waktu zuhur adalah zawalus syamsi, yaitu ketika tergelincirnya matahari. Nah, ketika matahari tergelincir. Tergelincir itu artinya daripada apa? Daripada istiwa. Istiwa itu apa? Istiwa itu matahari posisinya pas di atas kepala kita, di atas kepala. Kalau ada bayangan di atas kepala kita, di atas kepala. Nah, bilanya bergelincir sedikit dah, makanya orang dulu nulis 12 lewat 5 ya Pak, 12 lewat 5. Nah, padahal kadang-kadang kada pas jam waktunya. Nah, nampas tuh jam wit, itu jam orang dunia semuanya. Nah, jam waktu itu harus dirubah menyesuaikan wit. Ya. Nah, itu bila tergelincir sedikit daripada atas kepala kita, maka masuk waktu zuhur. Nah, masuk waktu zuhur. Wa akhiruhu, dan akhirnya adalah masiru dhilli syai'i mithlahu ghaira dhillil istiwa. Akhirnya akhirnya waktu zuhur itu apabila bayangan sesuatu, kita tajak misalnya tongkat, bayangan tongkat tadi pas sudah samisalnya sama. Nah, itu akhir sudah waktu zuhur. Ya waktunya ini kan 3:30 sampai jam berapa? Sampai 3:30. Bilanya nak mentis tajak lah. Ghaira dzillil istiwa, selain bayangan istiwa. Kemudian awal waktu asri, kemudian awal waktu asar, idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu wa zada qalilan. Nah, apabila bayang-bayang tadi sama, semisalnya tambah sedikit. Nah, misalnya tambah sedikit bayangannya tadi bertambah, itu artinya sudah masuk waktu asar. Wa akhiruhu ghurubus syamsi, dan akhir waktu asar itu adalah tenggelamnya matahari. Kalau enggak kami menjelaskan secara detail benar, karena ini kisah zaman bahari lah.
Ada zaman wahin ini, ada jamnya, ada nang waktunya, ada nang pian sampai menajak kalau nang tunggul akan najak apa, ada najak tongkat. Karena insya Allah dalam kitab yang lebih itu ada pembagian waktunya, waktu fadilah, waktu ikhtiar. Kita akan bacakan ini yang makannya dulu kita terus. Jadi amun sudah tenggelam matahari, nah artinya masuk waktu maghrib, keluar ada waktu asar. Nah, keluar ada waktu asar. Wa awal waktu maghrib ghurubus syamsi. Awal waktu maghrib itu adalah tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari. Wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar. Dan akhirnya adalah tenggelamnya mega merah. Yang ada di ufuk-ufuk tuh nah, kemerah-merahan. Nah, bila inya sudah tenggelam yang merah itu habis waktu maghrib. Jersidin. Sedangkan mega itu ada 3. Pertama timbul merah. Setelah merah itu ada kuning. Setelah kuning ada putih. Yalah. Pertama ada merah, kemudian ada kuning, kemudian ada putih. Nah, menurut qaul jadid ini ketika Imam Syafi'i sudah berada di Mesir. Dahulu sidin di Irak. Bagaimana di Irak? Namanya qaul qadim, pendapat sidin yang dahulu waktu di Irak. Panjang waktu maghrib tuh. Indah itu sampai sidin ke Mesir, kemudian berubah qaulnya pendapat sidin itu akhirnya waktu maghrib itu sampai tenggelam yang habang saja. Sehingga ulama mengatakan kalaunya sampai tenggelam yang habang itu waktunya hanya sempit benar waktu maghrib itu. Hanya digunakan untuk berwudu, bersiap-siap, berbaju, sembahyang sunat 2 rakaat, kemudian sembahyang maghrib sudah habis waktu maghrib. Soalnya nang habang itu satu matanya. Nah, maka di sini dalam masalah ini ashabus Syafi'i, ulama-ulama daripada Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i, mereka lebih memilih qaul yang dahulu, yang qadim, yang di Irak. Qaul yang dahulu apa? Sampai akhir habis semua mega putih itu habis. Jadi menurut qaul qadim, yaitu waktu maghrib ini talawas sedikit, imbah tenggelam matahari masuk waktu maghrib, timbul yang merah itu masih waktu maghrib, kemudian timbul yang kuning masih waktu maghrib, timbul yang putih masih waktu maghrib. Ketika sudah nang putih tadi tenggelam, apalagi kadap lagi. Nah, bila ini sudah kadap, maka itu sudah masuk waktu isya. Coba biar hati keluar, kadap pak kadap. Ini hati lah, kadap pak kadap. Nah, bila ini masih tarang, maghrib masih menurut qaul qadim, tapi menurut qaul jadid kadap isya sudah. Nah, kalau misalnya kalau kita amun tahu ilmunya, oh ini aja berdahulu sampai yang isya anak berdahulu. Bila sudah tenggelam dah, nang mana? Nang mega merah itu awalnya sembahyang isya. Nah, amun ini secara kadap benar. Jadi ulama kita nang di Indonesia ini mengumpati yang imbah tenggelam mega putih. Artinya sama sekali kadap, waktunya itu aja sekitar setengah jam imbah sembahyang. Iyalah, imbah nak meninggal makan mega tadi, mega merah, mega kuning dan putih, yang di ufuk itu waktunya sekitar setengah jam. Jadi jaraknya antara maghrib dengan isya itu berjarak antara setengah jam dan 40 menit. Ini sampai dari isya. Nah, jadi mengumpati yang itu aja, mengumpati yang talawas. Kemudian waktu isya setelah, nah kalau yang menurut ini setelah tenggelam apa tadi mega merah. Ini menurut qaul yang di sini pertama yang di kitab dulu. Bila tenggelam mega merah, ada kuning masih waktu masuk dah waktu isya. Nah, tapi kita mengumpati yang yang qaul yang qadim tersebut, artinya setelah tenggelam bujur-bujur kadap hanya masuk waktu isya. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu isya tulu'ul fajri shadiq, yaitu timbulnya fajar yang shadiq, fajar yang betul. Ini ada fajar kadhib, ada fajar shadiq.
Ada cahaya timbul dahulu, cahaya timbul itu dari bawah ke atas 10 menit kira-kira sebelum fajar shadiq. Amun fajar shadiq itu, fajar terbitnya fajar itu cahayanya memancar ke samping kiri, ke samping kanan, mulai tarang. Nah, setelah itu tarang lagi. Ada nang fajar shadiq, ada fajar kadzib tadi. Fajar kadzib itu fajar dusta. Jadi kelihatan dahulunya. Nah, kayak ini. Nah, dari atas ke bawah. Nah, kemudiannya hilang. Hadap ulang, hanya timbul yang fajar shadiq. Nah, ada ulama itu yang mengambil nang apa ngarannya betahrim kah? Nah, betahrim itu 10 menit sebelum azan. Nang membunyikan alarm itu bukannya. Ramadan misalnya itu 10 menit sebelum azan. Nah, sudah itu waktu di fajar tadi. Itu masih waktu isya lagi. Masih waktu isya. Sampai bujur-bujur masuk waktu azan subuh ataupun fajar shadiq, baru habis waktu isya, dan itu adalah awal waktu subuh. Tulu'ul fajri shadiq. Wa akhiruhu tulu'us syamsi, dan akhir daripada sembahyang subuh itu apabila sudah timbul matahari. Lain waktu isyraq lah. Waktu isyraq itu imbah timbul matahari tambah 1/4, tambah 1/4. Itu waktu isyraq. Ada yang kata bila sudah terbitnya matahari, nah itu sudah habis waktu subuh. Artinya amunnya bangun terlambat, para isyraq dah hari ini jam 6 dah misalnya. Isyraq misalnya jam 6 lewat 10 lewat 20. Nah, jadi bangun jam 6. Maka jam 6 sudah keluar dah waktu subuh. Kalau sembahyang subuh ada lagi adaan qadaan. Sholli pada subhi rakataini qadaan. Ada lagi adaan karena sudah keluar waktunya. Jersidin mega itu ada 3, ahmar merah, asfar kuning, abiyat putih. Al ahmar maghrib. Nah, bila yang ahmar itu yang merah itu adalah waktu maghrib. Wal asfar wal abiyat isya, dan yang kuning yang putih itu waktu isya menurut kaul yang di dalam kitab, tapi kita yang kita ikuti yang ulama sekarang tulis di jadwal waktu sembahyang ini adalah ketika semua mega tadi itu sudah hilang, baru masuk waktu isya. Artinya waktu maghrib itu panjang sampai setengah jam lebih dari habis sembahyang itu. Sampai sini ada pertanyaan?